35 orang. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah layanan yang disebut dengan layanan klasikal. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengambil berkah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon kepada ketua doanya. Pak, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada kalian yaitu mengenai manajemen waktu bagi belajar. Belakangan ini saya sering melihat siswa-siswi di SMA Negeri 1 kerap datang terlambat. Keterlambatan siswa-siswi di SMA Negeri 1 bilang dulu pada bulan terakhir ini meningkat. Jadi saya dan guru BK lainnya mengambil materi ini agar dapat mengantisipasi kalian menjadi tepat waktu. Adapun tujuan diberikan materi ini ialah agar kalian memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari, baik waktu belajar yang menjadi tanggung jawab kalian sesuai dengan kondisi diri kalian masing-masing. Jadi tujuannya ialah agar kalian memahami betapa pentingnya waktu dan bagaimana kalian cara mengatur waktu belajar kalian dengan waktu kalian kegiatan sehari-hari. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita mengadakan kesepakatan kelas, yaitu di sini saya ada buat 6 poin. Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya tepat waktu. Yang ketiga kehadiran penuh, berpartisipasi aktif. Selanjutnya menjaga kebersihan. Selanjutnya yang keenam mengangkat tangan jika ingin berbicara atau mengisi. Judulnya tepuk pagi siang malam. Ada yang tahu? Oke, kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk pagi. Oke, kalau saya bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Ingat ya. Dan kalau saya bilang tepuk malam, tepuknya nggak berbunyi karena malam orang beristirahat. Oke, ingat dulunya ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya berapa kali? Kalau saya bilang tepuk siang, oke, 2-nya gini, ya, tepuk siang, ya, kita jalan kekompakannya ya. Oke, kalau saya bilang tepuk malam, nggak berbunyi, ya. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk malam. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, saya ulang. Tepuk pagi, tepuk 5 kali pagi. Oke, konsentrasi ya Bang. Konsentrasi ya. Tepuk pagi, tepuk 2 kali siang. Tepuk malam 5 kali. Oke, masih belum konsentrasi. Malam apa dulunya? Tidak berbunyi, ya. Oke, sekali lagi harus konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada lagi. Belum konsentrasi juga saya lihat. Mau lagi? Mau lagi? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi 2 kali, tepuk malam. Oke, tepuk tangan kita sendiri. Kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan satu hal yang sangat mudah. Maksudnya kita untuk mengatur waktu kita itu tidak mudah untuk kita lakukan. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lainnya. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak dapat
diperlukan serta tidak ada penggantinya. Maksudnya adalah kita khususnya sebagai seorang pelajar harus mampu memilah antara waktu untuk beribadah, waktu untuk diri kita sendiri, waktu untuk belajar, bahkan waktu untuk kegiatan sosial ataupun bermasyarakat. Karena apa? Waktu itu tidak dapat diulang. Ya kan? Bisa nggak kalian mengulang waktu 2 jam yang lalu? Enggak kan? Bisa nggak kalian mengulang waktu 1 tahun yang lalu? Enggak kan? Jangankan 2 jam atau 1 tahun. 1 detik yang lalu aja tidak bisa kita ulang. Oke? Jadi manfaatkanlah waktu. Oke, ada 3 kegiatan secara umum bagi seorang siswa. Yang pertama itu kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah itu maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah. Jadi kita walaupun sebagai seorang pelajar, kita tetap memiliki kegiatan di rumah, yaitu membantu kedua orang tua. Boleh? Siapa yang bisa menyebutkan contoh kegiatan di rumah? Oke kak? Menyapu. Yang lain? Nyuci piring. Yang lain? Memasak. Nyuci baju. Ada lagi? Oke, semua kegiatan yang di rumah yang dapat kita lakukan di luar jam sekolah itu ada termasuk ke dalam kegiatan rumah. Selanjutnya yang kedua, kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Maksudnya adalah kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan belajar mengajar kita dari pagi sampai jam 1:30. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu. Contohnya ada yang ekstrakurikuler pramuka, ada contohnya tari-tarian, ada contohnya misalnya bola. Oke, di kelas ini siapa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Boleh tunjuk tangan? Apa kak? Paskibra. Oke, yang lain ada? Pramuka. Yang lain? Ada lagi? Oke, itu paskibra dan pramuka termasuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah. Selanjutnya ada kegiatan sosial. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Jadi kita sebagai seorang manusia tidak terlepas dari kegiatan sosial. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Contohnya kalian lah, khususnya laki-laki. Jam berapa kalian keluar dengan teman-teman kalian? Coba. Jam 8 malam sampai jam 12. Oke, nanti kita bahas jam 12. Bagaimana pendapat kalian semua? Seorang pelajar keluar malam sampai jam 12. Kan? Enggak logika kan? Nah, jadi nanti di sini akan kita pelajari bagaimana cara kita agar kita dapat mengatur waktu kita dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatannya itu dengan lancar. Selanjutnya, oke, ini ada beberapa ada contoh jadwal kegiatan. Ini saya buat aja. Jam 4 pagi itu diawali dengan bangun tidur, menunaikan sholat subuh. Maksudnya itu kita persiapan dan segala macam. Karena kan kita sholat subuh jam 5 ya. Sekitar jam 5-an kita mengikuti melaksanakan sholat subuh bagi yang muslim. Bagi yang muslim, kegiatan apa yang dilakukan di rumah? Ya, kalian kan tahu sendiri kan. Selanjutnya kita membantu pekerjaan orang tua. Jadi pekerjaan orang tua itu bisa saja kita lakukan sebelum sholat subuh kalau kita bangunnya jam 4, ya. Jadi jangan ada alasan kalian, aku kan sekolah, nggak sempat nyuci piring, enggak. Tetap kita bantu orang tua kita juga di rumah. Selanjutnya jam 5.30 sampai jam 6 ada biasanya salah satu siswa kita melakukan olahraga pagi. Ada nggak di sini? Ada. Oke. Ada yang lari, ada yang dia olahraga di rumah, senam segala macam. Boleh ditambah
kegiatan belajar di sekolah. Jam 13.30 sampai 14.30 istirahat siang. Bagi yang nanti rumahnya jauh bisa dikondisikan dengan rumahnya, misalnya dari sekolah ke rumah 45 menit Bu, kalian berhitung kalah berapa jam kalian untuk tidur siang. Selanjutnya 14.30 sampai 17.00 kegiatan ekstrakurikuler bagi yang mengikuti ekstrakurikuler. Selanjutnya jam 17 sampai 18.30 membantu orang tua. Adalah di situ biasanya yang perempuan yang menyapu, adalah di situ biasanya mencuci piring, ya kan? Yang laki-laki nggak salah menyapu halaman, nggak masalah, ya. Ada juga di situ dia membantu jaga adiknya, mamahnya entah persiapan entah ngapain, entah masak, ya kan? Selanjutnya 18.30 sampai dengan 21.00 disitulah waktu kita untuk sholat, makan malam dan selipkan waktu belajar minimal 1 jam, ya. Dan selanjutnya itu adalah tidur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Pas? Oke, lanjut. Mengatur waktu belajar. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi dipelajari. Maksudnya, jika ruangan kelas tidak nyaman dan tidak tenang, maka kalian pun tidak akan konsentrasi belajar. Ada beberapa contoh untuk dapat memiliki waktu belajar yang baik. Ini ada 3 waktu. Yang pertama, seusai tidur siang sekitar pukul 16 sampai 17.00. Jadi setelah kalian tidur siang, pasti badan dan pikiran kita fresh, ya kan? Jadi disitulah waktu yang tepat untuk belajar. Seusai sholat subuh sekitar jam 4.30 sampai 5.30. Itu adalah, kalau menurut saya pribadi, itu adalah waktu yang paling fresh untuk kita belajar. Cobalah terapkan. Jika kalian ada hafalan, coba kalian bangunnya sekitar jam segini. 14.30 sampai 05.30 itu luar biasa waktunya. Pelajaran yang kalian hafal itu pasti cepat entengnya. Dan yang terakhir, seusai makan malam sekitar jam 19.00 sampai jam 20.00. Jadi upayakan kalian belajar itu jangan lebih dari 1 jam. Kalau sudah lebih dari 1 jam, itu akan membuat kalian bosan. Banyak kali pun waktu belajarnya akan membuat bosan. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam, ya. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar dan terasa segar kembali. Jadi seperti saya bilang tadi, kalaupun kalian punya waktu, misalnya tugas banyak, kalian selingi dengan waktu istirahat, ya. Oke. Ini ada kiat-kiat mengatur waktu. Yang pertama itu, tetapkan prioritas. Kalian harus memiliki prioritas 1, 2, 3 apa yang paling penting, ya. Misalnya kalian harus membuat daftar kegiatan. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Jadi intinya, kalau kalian nggak sanggup mengikuti contohnya ekstrakurikuler, jangan diikuti. Kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk mengikuti les, jangan diikuti, ya. Kalau kalian nggak sanggup ikut main bola misalnya dengan teman-teman kalian, jangan diikuti. Katanya jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refreshing, waktu untuk berbicara membantu Anda agar tetap sehat secara mental dan fisik. Jadi luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Saya dulu juga semasa SMA seperti kalian, saya juga membuat daftar kegiatan saya, mulai dari saya bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita tidak membuat itu, pasti kita tidak akan teratur. Jadi kalau kita masuk ke dalam kamar, letakkan daftar kegiatan itu di posisi di mana kira-kira kalian kalau masuk ke dalam kamar kalian lihat. Jadi kalian ingat, oh ini jam segini, aku harus belajar. Memang pertama harus dibiasakan agar
biasa. Selanjutnya, jangan yang keempat ya, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk refreshing itu perlu. Bisa aja kalian ngajak teman-teman di hari Minggu contohnya. Yuk gabung yuk di sana yuk minum-minum jus gitu. Itu ya. Jadi waktu untuk refreshing itu juga sangat perlu. Selanjutnya, jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda maksud saya karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan. Oke, sebagai contoh, kalian pernah nggak mengerjakan tugas rumah itu di sekolah? Pernah nggak? Nah, oke, itu apa penyebabnya? Menunda-nunda, nanti kan masih sempat, tiba-tiba malam udahlah besok pagi sampai kesiangan, udahlah di sekolah lah, di sekolah pun ada kegiatan lain. Jadi kalau sempat dikerjakan di sekolah, kalau enggak bakal dihukum, ya kan? Menyadari nggak kalau kita itu sering menunda-nunda? Ya. Oke. Saya ingin mengajak kalian untuk mengambil atau membuat catatan kegiatan kalian sehari-hari, mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Bisa? Coba dibuat sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, contohnya kayak yang di depan tadi. Ini cuma sebagai contoh ya, jangan diikuti karena aktivitas kita itu berbeda-beda. Ada yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ada yang tidak gitu ya. Sesuaikan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membacakan aturan waktu yang telah saya buat. Yang diawali dengan pukul 4 pagi, yaitu saya melakukan bangun pagi. Setelah itu saya mencuci muka saya dan saya sebagai muslim saya melakukan ibadah yaitu salat subuh. Setelah itu jam 5 sampai jam 6 saya membantu orang tua saya karena orang tua saya berprofesi menjadi penjualan. Jam 6 sampai jam 7 saya mempersiapkan diri untuk bersekolah, yaitu dengan sarapan dan juga mempersiapkan diri pakaian dan juga buku yang akan saya bawa. Jam 7.30 sampai jam 13.30 saya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Setelah itu saya 13.30 sampai 15.00 saya melakukan istirahat siang. Setelah istirahat siang saya melakukan les dari jam 15.00 sampai jam 17.00. Setelah les saya melakukan jalan-jalan, yaitu jalan-jalan sore jam 17.00 sampai 17.30. Setelah itu saya pulang dari jam 17.30 sampai jam 18.00 saya melakukan kegiatan bersih-bersih, yaitu dengan mandi dan juga mempersiapkan diri untuk sholat. 18.30 sampai 12.00 saya melakukan sholat maghrib karena saya sebagai muslim. Yang kedua, makan malam dan juga saya mempersempatkan diri saya untuk belajar, mencatat materi dan juga mengerjakan tugas. Yang ketiga, saya menyempatkan diri untuk bermain game karena kesibukan saya satu harian penuh. Dan juga saya melakukan tidur malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam. Tangan kita semuanya.
Satu lagi perwakilan yang mau membacakan jadwal kegiatannya. Oke, coba Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan kasih tahu jadwal kegiatan saya dari bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi di jam 5 pas sampai jam 5:20 saya melaksanakan sholat subuh. Setelah itu jam 5:20 sampai jam 5:35 bersih-bersih. Dari jam 5:35 sampai jam 6 pas siap-siap untuk pergi ke sekolah. Di jam 7 pas saya pergi ke sekolah. Jam 8 sampai jam 13:25 belajar di sekolah sampai pulang. Di jam 14 sampai 14:30 makan siang. Setelah itu jam 14 sampai jam 15:30 saya les. Setelah itu jam 16 sampai jam 18 pas bersih rumah dan mandi. Di jam 19 pas sampai jam 21 saya melaksanakan sholat, makan, belajar. Dan di jam 21:00 sampai jam 5 pas saya tidur dan bangun. Oke, tepuk siang. Malam. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Ada tanggapan Bu? Jadwal Pelita? Ada tanggapan? Mantap. Mantap. Lanjut, ada lagi? Bagus. Udah? Oke, semoga sesuai dengan jadwal ya, Pen. Pelita semoga sesuai dengan jadwal ya. Oke. Itu jadwal yang kalian tulis, kalian kumpul ke kelompok, letakkan di meja saya.
waktu kita ini diibaratkan atau kesini adalah waktu 24 jam. Jadi ini waktu 24 jam. Bola itu adalah kegiatan utama kalian seperti belajar, kegiatan pokoknya kegiatan kalian lah. Contohnya kalian sebagai pelajar, berarti kegiatan belajar kalian, belajar di rumah, dan kegiatan les, ekstrakurikuler ya. Jadi harus kalian tempatkan dulu yang pertama itu adalah bola, ya. Selanjutnya, gumpalan kertas itu adalah kegiatan-kegiatan tambahan. Seperti entah kegiatan berbagi masjid, entah kegiatan tambahan seperti membantu orang tua. Ini posisi kalian sebagai pelajar ya. Dan jagung ini adalah pelengkap aktivitas kalian lain seperti apa. Misalnya aku mau refreshing dulu kasih jagungnya itu. Jadi maksud dari permainan ini adalah bagaimana kita dapat mengatur waktu kita agar waktu yang 24 jam itu bermanfaat. Oke ya? Saya pengen tahu bagaimana sih tanggapan kalian tentang layanan ini? Ini di sini saya bagikan sticky note. Waktu itu adalah bisa saja waktu itu adalah pedang. Jadi kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi harus pandai memanfaatkan waktu. Apa yang kalian tuliskan di sini, coba diterapkan nanti di rumah. Coba kalian tempelkan di kamar, di dinding kamar kalian masing-masing ya, supaya kalian menjadi terbiasa. Oke, terima kasih sudah mengikuti layanan ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Bang, doa. Bang, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima